Assalamualaikum. Wah, siang-siang kita gangguin ketua PDIP Bandar Lampung, Bang Wiyadi, Bang. Ya Allah, Bang, apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Sehat, Bro? Sehat, alhamdulillah. Ini kita seperti yang udah diomongin kemarin, bahwasanya Nongki edisi sekarang udah mulai edisi ngomong politik, Bang. Tapi yang tipis-tipis saja. Kemarin kayaknya sibuk banget pendaftaran dan lain-lain itu ya, Bang ya. Siap. Terus pernak-perniknya PDIP heboh banget itu kemarin, Bang. Idenya dari siapa sih sebenarnya itu, Bang? Ya, yang pertama, alhamdulillah PDI Perjuangan sudah mengikuti tahapan yang pertama adalah pendaftaran bacalek PDI Perjuangan di Kota Bandar Lampung sebanyak 50 orang. Dan sesuai dengan perintah DPP partai, pada waktu itu pendaftaran serentak se-Indonesia. PDIP serempak itu? Serentak selesai itu ada tanggal 11 jam 10 pagi dengan membawa iringan, yaitu adalah arak-arakan yang menonjolkan tentang budaya khas Khasanah Provinsi Lampung. Nah, itu yang kita bawa kemarin. Ada kuda kepang, ada tari-tari Jawa, terus kemudian juga ada muli menganai, terus kemudian juga ada marhabanan gitu. Jadi komplit dibawa, yaitu menggambarkan keragaman budaya di Provinsi Lampung. Itu ada yang kader apa memang talent yang profesional, Bang? Yang mana? Yang kemarin ikut mengiringi PDIP. Kader Itu ya? Tapi ada juga talent yang mereka kita mix ya. Mix karena kita berdayakan lah yang ada di Provinsi Lampung ini. Tapi sebagian besar adalah kader PDI Perjuangan. Jadi jangan salah nih nanti. Kita kan juga ada binaan-binaan tentang seni budaya yang ada di Provinsi Lampung, terutama yang di Kota Bandar Lampung. Itu berjalan, alhamdulillah. Berjalan. Buktinya Bukan cuma mendekati pemilu aja. Yes. Karena kan perintah dari DPP partai jelas. Kalau kata orang Jawa itu kan nguri-nguri budaya, yaitu adalah menghidupkan adat istiadat budaya yang khasanah di Indonesia, terutama di Provinsi Lampung. Gitu, Bro. 50 orang. Nah, ini kalau bicara yang bakal jadi caleg yang diusung PDIP nih, ketua. Di PDIP ada nggak sih tiba-tiba yang bisa jadi caleg meskipun dia mungkin belum jadi kader partai dalam kurun waktu tertentu atau apa? Ada nggak di PDIP kayak gitu? Ya, tentunya PDI Perjuangan adalah merupakan partai terbuka. Artinya siapapun boleh mendaftar ya kan sebagai bacalek PDI Perjuangan. Dari semua elemen masyarakat yang penting memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam undang-undang. Tetapi sebagian besar yang kita kemarin daftarkan di KPU itu adalah hampir 90% itu adalah kader PDI Perjuangan yang sudah lama mereka berkecimpung bersama keluarga besar PDI Perjuangan. Jadi kita tahu persis bagaimana sepak terjang mereka sehingga kita usung dalam bacalek tersebut. Tetap ada berapa persen, tapi jumlahnya ya cenderung tadi 90% adalah kader PDI Perjuangan. Iya, apalagi ketua ini kan dari awal banget kan. Ya, alhamdulillah. dari kader yang di tingkat anak ranting, tingkat lingkungan terus pada tahun 2000. Di tahun 2001. Berarti udah 23 tahun. Secara jadi pengurus struktural ya, sudah 22 tahun. 22 tahun. Tapi waktu itu kan kita jadi konstituen, penggembira. Setiap event PDI Perjuangan kita hadir, selalu ikut. Antusias. Nah, kemudian baru bisa direkrut menjadi struktural partai pada tahun 2000-2001. Wah, jadi tahu banget lah yang mana yang potensial, yang mana yang kira-kira bakal jadi, yang mana yang perjalanan bagaimana PDI Perjuangan di Provinsi Lampung, di Kota Bandar Lampung ini alhamdulillah kita juga pelaku sejarah. Pelaku sejarah ya itu ya, luar biasa. Dan jadi yang muda-muda berapa persen nih ketua dari 50 orang itu? Kemarin ketika kita sampaikan di KPU, kita hampir semua mewakili generasi lah, lintas generasi. Dari yang usia 65 sampai yang termuda usia 22 tahun. 22 tahun. Jadi Gen X, Gen milenial, Gen Z, ya kan semuanya ada. Gen all. Kita udah masuk all apa enggak kan? Iya. Lengkap semuanya. Milenial banyak di situ. Milenial banyak juga. Dan kalau dari latar belakang profesi, apakah memang banyak yang pengusaha atau memang punya karir di perusahaan atau seperti apa tuh?
Ya sebagian besar adalah mereka pengusaha ya? Dan sebagian besar juga masih ada juga yang mahasiswa berkarir, masih ada yang masih yang 22 tahun itu masih mahasiswa, masih mahasiswa. Dan lainnya juga berkarir di bidang dengan modal sendiri, gitu loh. Yang lainnya adalah ada juga incumbent. Incumbent kita dari 9 dewan semuanya maju kecuali Pak Hanafi Pulung, dia maju di tingkat provinsi. Bang Hanafi naik kelas. Ya. Karena kita tinggal di kota, dia naik ke provinsi. Iya. Kalau ketua? Saya ditinggalin di kota. Ini bau-baunya kayaknya bisa pindah dari legislatif bisa ke eksekutif kali ini. Terus itu rata-rata kalau ketua melihat komposisi yang kemarin didaftarkan, potensialnya berapa persen? Bakal jadi berani berapa persen? Jumlah kursi yang akan kita raih? Iya. Ya insya Allah kalau saat ini kan kita 9. Saya yakin dalam setiap dapil itu minimal 2 itu kita bisa raih. Berani ya ketua ya? Berani. Jadi kalau rata-rata 2 ya 12 minimal, karena ada potensi juga, ya kan? Kalau ini hitungan proporsional terbuka. Yes. Ya kan? Hitungan proporsional terbuka. Saya masih kalkulasi ada 2 dapil itu PDI Perjuangan bisa dapat 2 kursi. Karena sebenarnya target kita adalah mengembalikan kejayaan PDI Perjuangan ketika tahun 1999. Pertama kali pileg waktu itu setelah pasca reformasi. PDI Perjuangan di Kota Bandar Lampung itu mendapatkan 16 kursi. 16 kursi, ya kan? Jadi kalau kita sudah menargetkan 12 atau 14, itu saya rasa bukan hal yang mustahil. Karena sejarah pernah 16 mencatatkan itu. PDI Perjuangan 16 kursi. Kalau dari kalkulasi kita, insya Allah setiap dapil itu kalau 2, it's okay. Ya kan? Tapi kami juga masih punya dari hasil survei kita dan kita tindak lanjuti juga sering turun ke bawah. Itu setidaknya ada 2 dapil itu bisa 3 kursi. Potensial 3 ya? Amin. Catatan proporsional terbuka. Iya. Kalau proporsional tertutup, kami belum hitung. Iya. Nah ini kemarin kan baru rame nih kan ketua. Ada yang bilang mau tertutup, tapi kita tunggu MK. Iya. Kita nggak mau berandai-andai. Pada dasarnya, kita sebagai kader partai, apapun keputusannya MK, kita harus siap. Sekarang harus siap kita. Sekarang terbuka pun, go ahead. Iya. Tertutup, ya kita ikuti aturan. Itulah. Jadi siap kita semuanya, pasti kita siap. Dan mungkin nanti adalah cerminan dari perjuangan yang sudah dijalankan selama ini. Betul. Bukan begitu ya ketua ya? Jadi kalau namanya kita dalam kontestasi, kita nggak akan proses dengan aturan, tapi aturan apapun mau terbuka mau tertutup, kita harus siap. Bukan lagi nih dong. Kalau udah ngomongin politik sama Bang Uyadi ini luar biasa pokoknya. Terus nggak khawatir ketua. Ini kan tren-tren berapa tahun ke belakang ini kan perang sus bagi-bagi. Nah, kalau PDIP sendiri, apakah punya cara? Ataukah memang nggak takut kalah dengan yang bagi-bagi gede-gedean itu gimana tuh? Yang pertama tentunya sekarang sosial media itu sekarang begitu ramai, ya kan? Di situ juga sudah mulai muncul tentang kebenaran-kebenaran. Dan itu juga edukasi. Tentunya pengawasan masyarakat melalui sosial yang akan diupload di media sosial itu adalah merupakan pengawasan melekat terhadap bacalek yang melakukan kecurangan. Jadi kita juga nggak terlalu khawatir dengan nanti ada lawan-lawan politik ketika mereka punya dana yang besar. Ya kan, saya hanya menyampaikan kepada kader saya, terutama kepada bacalek, untuk tetap turun. Kita nggak usah nunggu-nunggu mau terbuka atau tertutup, tetap berikan sentuhan kepada masyarakat, raih simpatinya, ambil hatinya, supaya mereka nanti menentukan pilihannya, nyoblos PDI Perjuangan, kalau terbuka nyoblos nama caleg tersebut. Itu kita sampaikan. Kita nggak usah takut. Saya sering berjuang ketika waktu di caleg dulu, ya kan, lawan saya orang berduit. Ya lawan dalam tanda kutip dalam tanda kutip kan. Realitanya alhamdulillah. Kalau kita berjalan, ya kan, kita berjalan, berusaha, terus kemudian bermasyarakat, bagaimana pendekatan pola kita terhadap masyarakat, dan yang tidak lupa ya telah berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya alhamdulillah, insya Allah hasilnya seperti sampai itu. Sekarang ya ketua ya. Artinya sudah terbukti ya ketua. Jadi makanya saya selalu sampaikan kepada kader saya nggak usah takut
nggak usah ngelihat gunung ada depan mata kita. Gunung itu bisa kita daki, bisa kita lewati. Bener kan? Bener. Jadi apa yang kita takutin? Samudra yang luas depan kita, lawan kita, bisa kita arungi, bisa kita seberangi kok. Bukan lagi. Payah sih kalau ketua yang ngomong, karena udah terbukti, beliau bukti. Ya bukan masalah bukti. Ya bukan masalah bukti ya kan. Saya ya, itu juga banyak terjadi kan gitu loh. Makanya kepada kita lihatlah di pemilu kemarin, alangkah banyak orang punya uang. Kita lihatlah latar belakang dia, ya kan. Orang tuanya bagaimana, kondisi uangnya. Tapi alhamdulillah caleg dari PDI Perjuangan yang hanya modal pas-pasan, ternyata suaranya juga tinggi-tinggi. Boleh dilihat itu kemarin person anggota dari PDI Perjuangan berapa perolehan suara. Boleh dibandingin dengan yang lain. Alhamdulillah suaranya tinggi. Meledak terus paling ketua. Kenapa enggak istirahat? Ya ketua kita rehat dulu. Nanti kita balik lagi. Ya.